Nah, berita belakangan ini yang cukup viral itu adalah ini di salah satunya kita bisa baca di Tempo gitu ya. Viral ribuan pencari kerja menumpuk di job fair Cikarang Bekasi. Nah, ini ada di kolom bisnis ya. Sebanyak 25 Sebanyak 25.000 lebih pencari kerja menyerbu job fair Bekasi Pasti Kerja 2025. Sedangkan lowongan kerja yang tersedia hanya sekitar 2.000. Ini berarti kalau kita biar lebih enak menghitungnya, itu berarti ada 8 banding 100 itu ya. Dari 100 orang itu cuma diambil 8 gitu. Jadi cukup cukup sangat sedikit gitu ya yang diambil gitu. Dari 100 orang itu cuma 8 yang lolos. Jadi kita harus mengalahkan 92 orang gitu ya. Atau intinya jadi kalau kita pakai standar 100 gitu, kita harus jadi 8 orang terbaik di situ gitu ya. Ini memperlihatkan bagaimana kondisi pekerjaan di Indonesia gitu ya, sangat kompetitif. Ini kita bisa lihat, ini salah satu fotonya bursa lowongan pekerjaan bertajuk Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Presiden University Convention Center Jabubeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 27 Mei 2025. Ini foto dari antara ya Pradita Kurniawansyah gitu. Tapi saya lihat ini seperti lautan manusia gitu ya, ketika mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan. Ribuan pencari pekerja memadati job fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar di Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi di Presiden University Jababeka Convention Center Cikarang Bekasi Jawa Barat pada Selasa 27 Mei 2025 ya. Jadi 3 hari yang lalu. Dalam sebuah video viral di media sosial, para pelamar terlihat berdesakan itu. Dan salah satu yang perlu diwaspadai teman-teman yang mencari pekerjaan ya, itu adalah ketika dalam situasi crowd gitu ya, berdesak-berdesakan seperti ini dalam kerumunan gitu. Karena dalam kerumunan itu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang tujuannya itu mengarah ke kriminal gitu ya, copet dan sebagainya. Jadi perlu berhati-hati bahkan ketika mencari pekerjaan gitu ya. Jangan sampai ketika kita berusaha berikhtiar untuk mencari pekerjaan dan kita dalam situasi seperti itu dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Jadi tetap harus berhati-hati di dalam kondisi seperti ini. Karena kerumunan itu apalagi dengan pengalihan ini ya. Kalau kita lihat teknik dari orang-orang yang berbuat kriminal itu seperti copet itu kan mengalihkan kerumunan, kemudian ada yang tugasnya itu membuat ini ya, kerumunan itu panik, kemudian berdesak-desakan yang satu, kemudian bisa mengambilnya. Atau bahkan dengan sendiri itu pun bisa ya, ada provokasi kerumunan, kemudian dia juga bergerak sendiri itu ada juga. Jadi berhati-hati, saran saya berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Kemudian Bupati Bekasi Ade Kuswaraguna mengatakan antusias yang tinggi itu menjadi beban moral bagi pemerintahan daerah Pemda. Dia menyebut pihaknya menyediakan 2.000 lebih pekerjaan pada ajang bursa kerja tersebut. Tetapi pencari kerja yang hadir mencapai lebih dari 25.000 orang. Artinya ke depan kita harus membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapasitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan, kata Ade di Jababeka Selasa 27 Mei. Jadi menurut ini ya, menurut Ade Kuswaraguna gitu, sebagai bupati gitu ya, Bupati Bekasi, itu melihat bahwa antusiasme ini juga menjadi beban moral bagi pemerintahan daerah gitu ya, karena dia sebagai orang yang tertinggi di Kabupaten Bekasi gitu ya, itu melihat juga pekerjaan itu sebagai beban moral gitu ya, karena memang sudah kewajiban seorang pemimpin itu menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya gitu ya. Jadi melihat antusiasme yang tinggi seperti itu,
diharapkan dari Ade Kusumarakunang itu akan membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak di kemudian hari. Nah, ini kita patut apresiasi gitu ya, dengan salah satu acara seperti ini kita setidaknya pun kalau tidak menyelesaikan secara tuntas itu ya, masih banyaknya yang belum dapat kerjaan, bisa memetakan bagaimana kebutuhan rakyatnya itu ya, seberapa banyak antusiasmenya gitu. Jadi bahkan dalam suatu solusi yang tidak komplit gitu, kita bisa menggunakan apa yang sudah terjadi sebagai langkah pemetaan awal gitu ya. Tentu saja ini pasti sudah dilakukan oleh perangkat terkait gitu ya, perangkat pemerintahan daerah terkait gitu, karena memang tugas mereka itu seperti itu gitu. Jadi sudah cukup bagus itu ya dengan adanya acara seperti ini. Dia menjelaskan bahwa Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dengan fokus utama pada upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Jadi pengangguran itu kalau kita lihat sepintas mungkin ya, nanti di googling gitu, di data-data apa itu namanya, dari Badan Pusat Statistik misalnya, itu juga mungkin secara nasional tidak berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan di Kabupaten Bekasi ini itu ya. Jadi banyaknya pelamar tapi pekerjaan yang disediakan itu tidak mencukupi apa yang ada dari baik dalam skala nasional maupun skala daerah. Nah, di sini meski belum genap 100 hari kerja, kami sudah mulai langkah-langkah konkret, salah satunya melalui pelaksanaan Job Fair hari ini sebagai wujud komitmen membuka akses bagi kerja masyarakat lokal gitu. Jadi memang pemerintahan daerah itu ya fokus tentu saja ya, karena memang kewajibannya itu fokus pada penyediaan akses bagi masyarakat lokal yang ada di daerahnya seperti itu. Karena seringkali konflik-konflik horizontal itu terjadi ketika ada dalam persepsi masyarakat itu terjadi ketimpangan ya, misalnya ketika pendatang itu dianggap lebih memiliki akses yang lebih baik dibandingkan para masyarakat lokal itu. Jadi dalam konteks kasus pekerjaan itu sangat riskan itu ya, terjadinya konflik-konflik seperti itu gitu. Dan di Indonesia tuh kita sudah belajar banyak lah dari kasus-kasus semacam itu, yang sehingga kita mengharapkan dari berbagai pemerintahan daerah di daerah lain dan bisa belajar dari kasus ini gitu ya, bahwa memang harus cepat itu geraknya ketika sudah memberikan janji yang banyak kepada rakyatnya dalam pemilu sebelumnya gitu. Dia pun menegaskan bahwa sektor ketenagakerjaan akan terus menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Bekasi melalui sinergi dengan sektor industri gitu. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah pengangguran. Dengan banyaknya pencari kerja datang, jelas terlihat bahwa kebutuhan akan lapangan kerja sangat besar. Ke depan kami akan buka Job Fair gelombang berikutnya dengan kapasitas lebih besar. Jadi ini perlu dicatat ya, janji-janji seperti ini ya. Akan ada gelombang selanjutnya yang jumlahnya lebih banyak gitu. Dan tugas dari masyarakat Bekasi dalam hal ini maupun masyarakat lainnya gitu, kita harus terus untuk mengingatkan pemimpin kita mengenai janji-janji yang sudah mereka ucapkan di dalam momen-momen seperti ini. Jadi harus tetap dipantau gitu. Jadi jangan sampai menjadi rakyat itu malah jadi buzzer ya, tanpa bayaran gitu. Mati-matian untuk membela pemimpin baik dalam skala lokal maupun skala nasional gitu. Karena sebenarnya dalam perspektif demokrasi itu yang dibutuhkan itu kritisisme terhadap pemimpin gitu, bukan kita hanya cinta mati atau benci mati terhadap pemimpin kita. Itu bukan soal itu, tapi lebih soal kepada bagaimana pemantauan terhadap kinerja para aparat pemerintahan itu. Ada yang mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan bursa lowongan kerja agar program serupa di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik. Dia juga akan berusaha memanggil para pengusaha supaya bisa mendapat kuota lowongan kerja. Jadi memang dibutuhkan ini ya, kerjasama lintas sektoral. Jadi suatu solusi dari permasalahan yang kompleks itu tidak bisa hanya
melibatkan dari pemerintahan daerah saja, tapi juga dari sektor industri, kemudian tadi seperti ini ya, pengusaha gitu. Jadi jangan sampai tidak ada komunikasi lintas sektoral seperti itu. Kedepan kita akan melakukan pembagian waktu atau sesi agar pelaksanaan lebih baik dan lebih lancar lagi. Nah, ini mungkin berkaca dari kasus ini ya. Jadi ada pembagian waktu yang lebih baik, karena untuk kita mencegah terjadinya kerumunan yang itu berakibat nanti malah kekacauan. Bukan kebaikan yang dicapai, tapi justru kekacauan kalau tidak dievaluasi dengan baik. Nah, jadi antusiasme yang membludak seperti ini juga patut dibagi per sesi gitu ya, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih lancar dan juga lebih efektif gitu. Kami juga akan memanggil para pemimpin kawasan industri untuk mendiskusikan penambahan kuota lowongan kerja dari masing-masing perusahaan. Nah, seperti ini. Jadi saya suka kalau ketika ada hal-hal yang sifatnya teratur seperti ini ya, ada evaluasi dan juga langkah jelas dari problem yang ada seperti ini. Kemudian ini apa tadi? Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menuturkan bahwa program kerja dari pintu-pintu perusahaan akan terus digelar oleh Pemda. Langkah tersebut dilakukan lanjut dia akan menambah jumlah lowongan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kami akan melanjutkan program door-to-door, pintu ke pintu dengan pendekatan lebih terstruktur. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kabupaten mendapatkan prioritas dalam dunia kerja. Jadi seringkali kita melihat bahwa dalam konteks pemerintahan daerah berbagai tempat di Indonesia gitu ya, langkah pendekatan yang terstruktur itu masih kurang gitu. Jadi banyak kebijakan itu yang sifatnya hanya populis sementara saja, tidak menyelesaikan masalah secara struktural gitu. Jadi kita berharap kedepannya itu solusi-solusi yang dihasilkan oleh pemerintahan baik di tingkat lokal maupun di nasional itu adalah yang sifatnya terstruktur gitu, tidak asal itu populer di tengah masyarakat tapi hanya bersifat sementara gitu ya, tidak menyelesaikan akar permasalahan yang lebih luas gitu. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Sejawati menyebut program Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 berhasil menarik minat begitu besar baik dari sisi perusahaan maupun dari kerja. Dia menjelaskan bahwa 64 perusahaan yang berpartisipasi mendapatkan secara langsung. Job Fair ini menawarkan 2.557 lowongan kerja dari 64 perusahaan yang berpartisipasi. Proses melalui rekrutmen langsung, beberapa perusahaan bahkan melakukan interview wawancara di tempat gitu. Jadi ini juga patut dicatat oleh orang yang melamar pekerjaan ya. Skill-skill apa yang perlu dipelajari ya, bagaimana dalam ketika pelaksanaan rekrutmen langsung itu ada interview misalnya wawancara. Jadi kita harus bisa menampilkan kekuatan kita sebagai pencari kerja gitu ya, agar diterima gitu ya. Ketika dulu saya melamar sebagai guru pendamping anak berkebutuhan khusus ya, saya kemudian menjelaskan apa background saya dari psikologi yang itu bermanfaat sebagai guru ABK gitu. Jadi kita harus bisa mempresentasikan diri kita itu kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi itu juga perlu dilatih dalam beberapa hal, karena seringkali apa yang ada di pikiran itu tidak muncul ketika interview karena tidak dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kemampuannya ada tapi kalah oleh orang yang di bawahnya dari segi kemampuan, tapi dari segi presentasi untuk untuk meyakinkan perekrut gitu ya, itu lebih bagus gitu. Jadi itu perlu dicatat juga oleh para pencari kerja bahwa bagaimana mempresentasikan diri sebagai orang yang capable di bidang yang dicari gitu. Disnaker Kabupaten Bekasi menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam ajang bursa lowongan pekerjaan tersebut. Harapan besar disampaikan agar kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya penurunan angka pengangguran serta peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bekasi. Jadi kita juga melihat bahwa keberlanjutannya dari suatu kebijakan itu akan terus perlu dipantau oleh masyarakat juga gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ada berbagai hal yang juga bisa kita
cari hikmahnya dalam dalam konteks ini ya, pencarian pekerjaan di Bekasi ini gitu ya, bahwa ternyata memang kita seringkali juga perlu mensyukuri privilege ya ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang yang itu sedang dicari-cari banyak orang gitu ya, bahwa seringkali bahkan background pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin secara mutlak gitu tingkat keberhasilan dari mencari kerja. Tapi saya berkaca dari berbagai kasus ya di orang-orang yang terdekat itu jangan sampai menyerah gitu. Yang penting kita berikhtiar dengan sebaik-baik apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan mencatat apa-apa yang perlu dievaluasi dari apa yang kita lakukan dalam pencarian pekerjaan. Mungkin seperti itu.